kembali lagi dalam ibadah Sekolah Minggu Gereja Anugerah Kristus. Nah adik-adik, di minggu ini kita akan kembali sama-sama memuji Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan Lau seharap adik-adik sudah duduk yang rapi, dengan baju yang rapi, dan sudah pada mandi semua, dan sudah menyiapkan hatinya, menyiapkan telinganya, menyiapkan mulutnya hanya untuk Tuhan. Oke, adik-adik harus fokus karena kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelum itu, langsung mengajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur, kami boleh bangun dari tidur kami boleh bernafas, kami boleh kembali beribadah. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Supaya kami boleh fokus, kami mau tertib, Tuhan yang menolong kami. Biarlah kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, siapa yang udah nggak sabar nih untuk memuji Tuhan? Wah, pasti semuanya udah gak sabar kan memuji Tuhan. Langsung juga udah gak sabar nih memuji Tuhan. Jadi, langsung mau ajak kalian untuk bernyanyi, menarilah. Oh
sama-sama memuji Tuhan dan langsung bersemangat banget untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Pasti adik-adik juga bersemangat kan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita mau siapkan telinga kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Langsenya. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Langsung mau ajak adik-adik semua untuk kembali memuji Tuhan. Kita mau meminta pertolongan Tuhan supaya kita boleh mengerti, kita boleh memahami cerita firman Tuhan yang nanti akan disampaikan. Kita akan angkat pujian, ajarku mengerti. Baiklah adik-adik, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati dan mampukan kami untuk mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, langsung mau tanya dulu nih, minggu lalu adik-adik ingat nggak cerita firman Tuhan minggu lalu tentang seorang raja yang bernama siapa? Ayo, Raja Daud. Nah, minggu lalu kita cerita tentang Raja Daud. Raja Daud ini sewaktu-waktu nanti akan digantikan karena mungkin dia nanti meninggal dan dia harus ada penerusnya nih. Nah, minggu ini kita akan menyaksikan siapa yang akan menggantikan Raja Daud. Simak ceritanya ya adik-adik. Kebijaksanaan Salomo. Salomo menjadi raja menggantikan Daud ayahnya. Nama ibunya adalah Batsheba. Pada suatu hari, Raja Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah. Di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Berfirmanlah Tuhan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata,
Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu kepada hamba-Mu Daud, ayahku. Sebab dia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar, dengan memberikan tahtanya kepada anaknya untuk duduk di atas tahtanya pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkau yang telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, satu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur yang panjang, kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga engkau akan menjadi orang yang begitu bijaksana. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tidak ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Jika engkau hidup menuruti jalan yang kutunjukkan, dan engkau mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti Daud ayahmu, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Pada suatu hari, masuklah dua orang perempuan menghadap raja. Lalu kata perempuan yang satu, "Ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah. Aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama dengan kami, hanya kami berdua. Pada sewaktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Dan waktu tengah malam, ia bangun, mengambil anakku dan menempatkannya di pangkuannya, sedang anak yang mati dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun waktu pagi, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-ngamatinya, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata, "Bukan, anakmulah yang mati, anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan Raja Salomo. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati, anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang, bawalah pedang itu ke sini." Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang punya anak itu kepada raja, "Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, janganlah sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain berkata, "Supaya jangan untukku, untukmu, penggalah saja." Tetapi raja menjawab, katanya, "Berikan kepada ibu yang satu ini, sebab dialah yang empunya bayi itu. Jangan apa-apakan bayi itu." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan Raja Salomo, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Itu dia tadi raja yang menggantikan Daud, yaitu siapa namanya? Raja
Raja Salomo. Nah, Salomo ini adalah anak dari Raja Daud. Adik-adik tahu nggak? Ternyata Salomo ini hidupnya juga menuruti ayahnya. Apa yang diturutinya? Ternyata Raja Salomo ini juga hidup mengasihi Tuhan, artinya dia juga menyembah Tuhan seperti yang disembah oleh ayahnya, ya. Dia juga menuruti ketetapan-ketetapan seperti ayahnya. Ternyata Daud ini mewariskan sesuatu yang baik kepada Salomo. Nah, karena hidupnya yang demikian, Tuhan berkenan kepada Raja Salomo. Suatu hari Tuhan datang melalui mimpi Raja Salomo. Dan di Alkitab Tuhan katakan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Wah, kira-kira Salomo minta apa ya? Adik-adik tahu nggak? Apakah Salomo minta harta yang banyak? Apakah Salomo minta rumah yang bagus? Atau minta apa nih? Kalau adik-adik ditanya, mintalah apa yang hendak Tuhan berikan kepadamu. Kira-kira adik minta apa? Ayo. Mungkin ada yang minta mainan, ada yang minta sepatu, ada yang minta apapun nih yang menjadi keinginan kita. Tapi ternyata Salomo meminta sesuatu yang berbeda. Salomo meminta hikmat. Apa itu hikmat? Nah, hikmat itu adalah Tuhan berikan aku hikmat supaya dia tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Wah, raja ini mempunyai keinginan yang mulia sekali, sehingga dia bisa tahu nih nanti rakyatnya manakah persoalan yang benar yang harus dia hadapi dan mana yang tidak. Seperti kisah ibu tadi, sehingga Salomo bisa menentukan, membuktikan siapakah ibu sebenarnya dari bayi tersebut, ya. Nah, di sini kita belajar dari Salomo yang meminta bukan harta duniawi, tetapi meminta pengertian daripada Tuhan. Adik-adik, di sini juga katakan bahwa apa yang tidak diminta oleh Salomo, Tuhan akan berikan. Wah, luar biasa sekali nih. Salomo tidak meminta harta, dia tidak meminta kemuliaan, tetapi karena Tuhan sayang kepadanya, Tuhan akan memberikan itu walaupun tidak diminta oleh Salomo. Karena apa? Karena hidup Salomo berkenan di hati Tuhan. Dia mengasihi Tuhan, dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Seperti saat ini, adik-adik tetap setia ikut sekolah minggu, tetap memuji Tuhan, tetap duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Ya, itu bukti bahwa kita mencari Tuhan, kita mengasihi Tuhan seperti Salomo juga. Nah, biarlah kita boleh sama-sama belajar untuk semakin lebih lagi menjadi anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Nah, bahwa hikmat dan pengertian itu akan diberikan kepada Tuhan bagi setiap orang yang takut akan Dia. Minggu ini kita ada ayat hafalan yang mudah sekali dan juga pendek dari kitab Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 bagian A. Mudah sekali. Bunyinya adalah permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sekali lagi, Amsal 9 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sungguh menguatkan kami. Tolonglah setiap kami
untuk belajar semakin mengasihi Tuhan, semakin setia lagi mengikuti sekolah minggu, semakin setia berdoa, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah setiap kami, tolonglah setiap anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan ini semua. Tuhan berkati pendidikan mereka, keluarga mereka, masa depan mereka ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Tolonglah kami untuk melakukan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita udah sama-sama dengerin cerita firman Tuhan yang dibawakan sama Lau Solusi. Ceritanya bagus sekali ya. Nah, kita akan lanjut nih ibadah kita selanjutnya. Kita akan memberikan persembahan. Dan seperti biasa, persembahan yang diberikan, adik-adik boleh kumpulin dulu di rumah. Dan nanti boleh diantarkan ke gereja oleh mama atau papa. Nah adik-adik, kita akan memberikan persembahan, tapi kita juga akan memuji Tuhan. Dan langsung kembali mau ajak kalian memuji Tuhan. Kasih Yesus manis dan indah. Manis dan indah, kasih Yesus manis
Nah, adik-adik, tadi kita udah memberikan persembahan dan sekarang ibadah kita akan berakhir. Jadi, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah yang boleh Tuhan berkati. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami juga sudah memberikan persembahan. Tuhan yang boleh memberkati persembahan kami, supaya apa yang kami berikan kiranya boleh berguna untuk gereja kami, untuk sekolah minggu kami. Tuhan memberkati setiap kami dalam 1 minggu ke depan. Kiranya kami boleh terus hidup seturut dengan perintah Tuhan. Kami boleh jadi anak-anak yang baik, dan kami yang bersekolah juga boleh sekolah dengan baik. Tuhan berkati juga untuk papa mama, koko cece, dan semua orang. Tuhan terima kasih, kiranya minggu depan kami boleh kembali ikut bersama dalam ibadah online. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan minggu depan ikut ibadah lagi ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.